Selamat datang di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cilacap. Selain sebagai lembaga kearsipan daerah, Dinas Arpus merupakan entitas pencipta arsip di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap sesuai amanah perundang-undangan yang mengatur tentang kearsipan. Dinas Arpus melaksanakan pemeliharaan arsip dinamis, salah satunya melalui kegiatan pengelolaan atau penataan arsip inaktif. Di tengah situasi pandemi COVID-19, sekarang ini pemberian informasi kearsipan secara tatap muka menghadapi kendala terkait adanya aturan prokes yang harus dilaksanakan. Oleh karena itu, melalui video tutorial ini diharapkan bisa membantu sumber daya manusia kearsipan dalam melakukan pengelolaan arsip inaktif yang ada di masing-masing organisasi perangkat daerah atau OPD. Materi pengelolaan arsip inaktif. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan menyebutkan bahwa arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai macam bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi massa, dan perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berdasarkan fungsi dan kegunaannya, arsip ada dua macam, yaitu arsip dinamis dan arsip statis. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung oleh pencipta arsip dan disimpan dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis masa retensinya, dan dipermanenkan dan telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan atau lembaga kearsipan. Arsip dinamis meliputi 3 jenis, yaitu 1. Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan atau terus-menerus. 2. Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun. 3. Arsip vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbaharui dan tidak tergantikan. Terkait dengan fungsi dan kegunaan arsip yang sangat strategis tersebut, kiranya penting dilakukan penataan arsip dengan baik agar mudah diakses dan dipergunakan oleh yang berhak menggunakannya. Menata arsip yang baik bukan sekedar membuat daftar arsip guna penemuan kembali arsip, tetapi juga mengolah arsip menjadi informasi yang mencerminkan keberadaan, tugas, dan fungsi pencipta arsip. Pengelolaan dan penataan arsip inaktif dilakukan berdasarkan asas asal-usul dan asas aturan asli. Pada unit kearsipan, pengelolaan dan penataan arsip inaktif dilaksanakan melalui beberapa kegiatan, yaitu pengaturan fisik arsip, pengolahan informasi arsip, dan penyusunan daftar arsip. Daftar arsip inaktif memuat informasi tentang pencipta arsip, unit pengolah, nomor arsip, kode klasifikasi, uraian informasi arsip, tingkat perkembangan, jumlah, retensi, keterangan. Penataan arsip inaktif dan pembuatan daftar arsip inaktif menjadi tanggung jawab unit kearsipan. Adapun tahapan dalam kegiatan dalam pengelolaan dan penataan arsip inaktif adalah sebagai berikut. 1. Pemilahan arsip.
Pemilahan arsip adalah memisahkan antara arsip dan non-arsip, antara berkas asli dan kopi. Selanjutnya, mengelompokkan dan mengatur kembali arsip berdasarkan asas asal-usul dan kurun waktu penciptaan. Non-arsip dapat berupa formulir dan blanko kosong, Othner, sampul, dan lain-lain. Bahan-bahan non-arsip ini dapat dimusnahkan. 2. Pemberkasan atau pengelompokan arsip. Pemberkasan dapat dilakukan menggunakan prinsip aturan asli, namun apabila kesulitan dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip asal-usul, sehingga dapat ditentukan penggolongan atau pengelompokan berdasarkan series atau kesamaan jenis, rubrik atau kesamaan permasalahan, dan dosir atau kesamaan urusan atau kegiatan. 3. Pendeskripsian. Menulis deskripsi di kartu fisis, pemilik arsip, pokok masalah, kode klasifikasi arsip, uraian masalah, ringkasan masalah, kurun waktu, nomor kartu fisis merupakan nomor sementara. Pembungkusan arsip. Kertas yang digunakan kertas khusus, yaitu kertas Samson atau payung ukuran 90 x 120 cm. 5. Pengecekan atau pengkoreksian. Melakukan koreksi terhadap deskripsi arsip, apakah sudah sesuai dengan isi berkas dan kode klasifikasi yang tertulis. 6. Manuver. Tahapan manuver ada 2 kegiatan. Yang pertama, manuver fisis, yaitu mengurutkan klasifikasi arsip dari yang terkecil sampai dengan klasifikasi yang terbesar. 2. Manuver berkas, yaitu mengurutkan berkas sesuai hasil manuver fisis. 7. Penomoran definitif. Memberikan nomor definitif pada berkas arsip sesuai dengan hasil manuver fisis. Nomor urut tersebut digunakan sebagai nomor penyimpanan berkas. 8. Memasukkan arsip ke dalam box. Arsip yang sudah tertata dimasukkan ke dalam box beserta formulir isian daftar arsip. Setiap box hanya berisi 1 jenis atau 1 macam kode dengan tahun yang sama. Pengisian arsip dalam box tidak boleh terlalu penuh, harus ada jarak minimal 2 cm. Hal ini untuk memudahkan dalam memasukkan dan mengeluarkan arsip apabila dibutuhkan. 9. Pelabelan atau labeling. Box arsip diberi label secara berurutan sesuai dengan nomor arsip yang sudah dibungkus dan akan dimasukkan ke dalam box. 10. Penempatan box arsip dalam rak. Box arsip disimpan dan ditata di rak arsip dan ditata dengan baik supaya mudah dalam pencarian sewaktu-waktu diperlukan kembali. Box arsip ditata dalam rak secara berderet dengan urutan nomor kecil sebelah kiri dan jumlah box dalam satu deret harus sama untuk memudahkan dalam pencarian. 11. Pembuatan daftar arsip. Arsip-arsip yang telah dicatat pada kartu segera dipindahkan ke dalam daftar arsip yang urutannya sesuai skema. Penomoran pada daftar arsip menggunakan nomor definitif. Daftar arsip dibuat sebagai sarana penemuan kembali arsip. Dalam penemuan kembali, ada 2 metode penemuan kembali arsip, yaitu metode penemuan langsung dan metode penemuan tidak langsung. Apabila dalam sistem filling alfabet dan subjek, maka menggunakan metode penemuan langsung, sedangkan sistem filling geografis dan numerik penemuannya menggunakan metode penemuan tidak langsung. Penataan arsip inaktif merupakan bagian dari pemeliharaan arsip dinamis yang menjadi tanggung jawab Kepala Unit Kearsipan masing-masing organisasi perangkat daerah atau OPD.
Mari kita tingkatkan kualitas pengelolaan arsip dinamis untuk menjamin ketersediaan informasi bagi publik dalam rangka pelaksanaan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekian dan terima kasih. Landesan Pancasila kanggo nggugah semangat kang anjiwani jinang